Sampai di situ kita mulai briefing kecil-kecil lah. Irman, lu serius ini kita mau nyari orang hilang? Iya Den, kita cari. Selang berapa lama, akhirnya ditemukan Bang Umam. Ketiga orang itu, 2 orang wanita sama 1 pria itu ya. Ambil gambarnya dulu, diambil gambar. Terus kita kan Kulman tuh bawa kompas militer, jadi kita lock koordinatnya. Di situ ada lagi jasad, 1 lagi ditemukan. Jasad itu sama persis dengan jasad yang pertama. Jadi baunya busuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini saya lagi tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini mungkin teman-teman semua udah nggak asing karena beliau sudah pernah bercerita di sini yaitu Om Denny. Waduh. Om, sudah lama kita tidak bersua. Iya, 1 tahun ya. 1 tahun, itu berarti 1 tahun Om ini nggak ketemu. 2023 Om ya? Ya, 2023 akhir ya. Akhir iya. Oh 1 tahun tuh teman-teman semua gitu kan. Oke, gimana Om kabar ini Om? Alhamdulillah sekarang di sini ditugas di Jakarta. Jakarta udah nggak sana lagi? Ya tergantung permintaan nanti. Kalau keluar kota ya kita siap, namanya kita kan pekerja gitu ya. Tugasnya Jakarta terus nih gitu? Ya sekarang lagi di kantor pusat. Kantor pusat ini kita doakan supaya Om Denny sehat selalu nih teman-teman semua gitu kan. Amin. Oke. Om, kalau video pertama itu di Gunung Gede Om ya? Ya dulu cerita tahun 88 ya. 88. Gokil. Nah, kalau sekarang nih Om, tahun era 80-an, 90-an apa 2000-an nih Om? Ini tepatnya tahun 93. Waktu itu melalui jalur rintisan via Cisarua. Berarti Gunung Pangrango gede lagi nih? Nggak gede, tapi Pangrango cuma lewat jalur rintisan. Rintisan, oke, jalur rintisan. Mungkin ada apa tentang di jalur rintisan ini, tapi nanti Om Denny akan menceritakan semuanya teman-teman semua. Nah Om, kalau boleh tahu Om, saat ke jalur rintisan atau di tahun berapa tadi Om? 93 itu ngalamin kejadian apa sih Om sampai akhirnya ngebekas sampai sekarang gitu Om? Sebenarnya itu jadi SAR dadakan kita ya. SAR dadakan itu kebetulan kita mau happy di Gunung Gede. Ada teman saya kan ngajak ke Gede waktu itu. Jadi ada berita ada hilang 3 orang mahasiswa Fakultas Kehutanan, tapi saya nggak tahu universitasnya apa. Dia hilang, dia melalui jalur dari arah situ Gunung Sukabumi. Situ Gunung Sukabumi, gokil. Dan itu menurut Om Denny tahun 93 merupakan SAR besar-besaran atau gimana saat itu? Enggak, bukan. Jadi itu memang nggak terlalu lama sih. Jadi 3 hari berita hilang. Saya mencoba istilah potong kopas ambil di jalur untuk pencarian itu dari arah Cisarua. Ketika saya berangkat besoknya bermalam, besoknya sudah ketemu. Jadi mungkin tidak terekspos atau dianggaplah berita hilang biasa tapi ditemukan gitu. Ditemukan, oke. Mungkin tahan dulu kali Om Denny, teman-teman Ngopi Horor ini udah pada penasaran karena saya yakin banget di balik pengalaman Om Denny teman-teman semua bisa diambil pelajaran terutama para pendaki-pendaki gunung nih. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sika.
Waktu itu saya kan punya perkumpulan lah, bukan perkumpulan, namanya teman-teman nongkrong ya. Nongkrong. Kan kita juga nggak langsung tua begini lah. Muda juga kan, nongkrong-nongkrong dulu kan. Dulu saya masih tinggal di kawasan militer, di Komplek Hankam Cibubur. Masih tahun 90-an itu. Jadi saya punya teman dekat namanya Kulman. Kulman ini satu profesi lah, satu hobi ya. Kita sering penggiat alam. Waktu itu dia ngajak kita ke Gunung Gede lah katanya. Tapi nggak sampai puncak, kita mungkin sampai Ciberem atau kita di Rawadenok 1 atau Batu Kukus lah. Cuma tipe si Kulman ini kemana-mana emang agak negatifnya tuh pasti dia bawa miras, bawa minuman lah buat menghangatkan suasana lah, alasannya gitu kan. Ya nggak masalah sih emang waktu itu sih. Jadi dibawa itu ya cuma pakai botolnya dipisah ya, pindah alur gitu kan. Udah waktu yang ditentukan. Berangkatlah waktu itu. Kulman itu kan punya orang tuanya termasuk perwira menengah. Nah, jadi dia bawa kendaraan sendiri. Saya lupa kendaraan dulu apa. Masih Kijang, zaman dulu tuh Kijang Komando lah kalau nggak salah ya. Iya. Jadi semua perbekalan dia. Kalau kita kan ikut aja kan. Perbekalan dari dia semua emang lengkap. Cuma tetap era-era pendaki itu dulu masih pakai bawa minyak tanah, parafin itu nggak mungkin lepas. Cuma dia punya kompas militer. Itu nggak pernah ketinggalan. Dia soalnya seorang mapala juga kan si Kulman itu. Seorang mapala kalau nggak salah sih di Jayabaya dulu. Jadi dia melanjutkan kuliah, kalau saya langsung kerja. Jadi waktu pas liburan dia mengajak itu kan, oke, saya siap dengan perbekalan dari dia semua. Cuma dulu kita nggak bawa tenda, hanya ponco. Jadi kalau ponco militer itu bang bagusnya dia bisa buat flysheet kalau sekarang ya. Dulu belum ada istilahnya flysheet, saya belum ada. Jadi ponco dulu kan besar, ponconya loreng. Nah itu bisa untuk berlindung. Jadi nggak tembus karena kualitasnya bagus. Terus kompasnya juga bermutu ya, berkualitas. Kompas militer punya Angkatan Darat gitu ya. Sampailah kita di pos Cibodas. Biasanya kita di situ masih santai-santai. Udah nyampe pos itu kan ada orang itu laporan lah. Itu juga nggak sengaja kedengar ya. Ada laporan bahwa adiknya sama temannya 2 orang itu belum kembali turun. Terus petugasnya nanya dari mana naiknya kan, nggak dari sini justru dari arah situ gunung Sukabumi. Sepintas kan si Kulman tuh sama saya dengar ya, Bang, kapan Bang berangkatnya? Udah 3 hari yang lalu, sampai sekarang belum turun situ gunung Sukabumi ya. Itu tersebutnya kan kalau saya tahu tuh kan sekarang ini itu jalur neraka ya, jalur ilegal. Tempatnya dulu jalurnya Herman Lantang di situ kan. Terbersit lah mungkin si Kulman itu ya, namanya orang jiwa avanturir ya. Jiwa avanturir itu jiwa beda dengan pendaki. Kalau kita kan climber ya, pendaki gunung murni. Kalau dulu ada istilahnya avanturir. Avanturir itu pendaki, ya betul pendaki, cuma berjiwa petualangnya terlalu nyeleneh gitu. Seperti contohnya kalau kita naik ke Gede itu dulu ada tanda silang ek ya sebelum kita naik sesudah kandang badak. Tipe avanturir seperti saya, Kulman, dan beberapa orang itu malah justru dimasukin. Kenapa sih disilang-silang gini? Ada apa sih? Sebenarnya petugas di sana itu kenapa diberi tanda silang ek, dilarang masuk? Itu sebenarnya itu kawasan binatang buas, masih banyak macan di situ kan. Jadi dulu bukan diartikan di situ ada hantu, ada jin, bukan dulu tuh. Kawasan binatang yang berbahaya jangan dimasukin. Justru tipe-tipe seperti itulah yang suka. Ada apa sih dia masuk? Tahu-taunya tembusnya ke kawah gitu kan. Ternyata hanya itu. Pas mendengar itu kan itu kesempatan untuk sebenarnya si Kulman itu, wah ini kesempatan saya nih. Biar mendapatkan izin walaupun itu kan nggak resmi. Izin melalui Cisarua. Jadi dia, bukan saya sih yang bicara, dia lapor ke petugasnya bahwa dia ya dengan sombongnya lah ngeluarin kartu ini ya dulu ya. Saya Pak anggota Mapala ini kan, saya pernah kesini waktu ada Diksar katanya. Waktu ada Diksar,
pernah ada pelantikan di sana, jadi saya tahu jalur ini Pak. Ini nembusnya langsung ke Lembah Kasih. Lembah Kasih tahu kan, Lembah Mandalawangi di Pangrango itu. Ya namanya petugas kan percaya aja ya waktu itu, silakan aja deh kalau mau ini jadi mencari ngebantuin kami juga nggak apa-apa. Cuma hati-hati aja ya, namanya juga relawan kan, nggak ada gaji, nggak ada apa ya, nggak apa-apa katanya Pak, nggak apa-apa, saya udah paham Pak jalur situ Pak. Nah dengan berbekal nama bapak petugas itulah mungkin si Kulman ini, wah nanti ini sampai di Cisarua kalau ada yang nanya kan, oh saya udah ingin ke Pak ini. Nah itu sebenarnya otaknya begitu dia. Dasar jiwa-jiwa seperti itulah yang bandelnya itu kan. Jadi 3 orang ini, 3 orang survivor disebutnya yang hilang ini, bukan hilang sih, belum turun ya, udah 3 hari kan udah agak ngeri, apalagi itu 2 cewek 1 cowok. Namanya saya agak lupa, salah satunya saya ingat masih Anita, kalau yang cowok saya lupa lah waktu itu ya. Sampailah kita akhirnya, tadinya logistiknya sedikit, jadi nambah lah, beli beberapa logistik di warung-warung kecil lah. Dulu belum ada namanya Indomaret, Alfamart belum ada. Jadi kita sampai di Cisarua itu, saya nggak tahu kan, belum pernah lewat jalur situ ya, jadi Kulman yang tahu. Jadi mobil itu dititipkan di balai desa atau lurah apa ya disebutnya di sana itu ya. Ya biasa lagi dengan menunjukkan kartu identitas. Nih, ini bilangnya ada laporan ada pencarian orang hilang arah dari situ gunung, mungkin lintas ke Pasir Pangrango. Makanya di situ udah taruh di situ, berangkatlah kita dari situ. Itu belum malam sih, masih sore lah. Kira-kira habis zuhur jam 2-an mungkin tuh. Sampai di situ, jadi melalui jalur itu, jalur Cisarua itu pertama Kebun Teh, yang kita lalui Kebun Teh, itu masih berjalan Kebun Teh, kemudian masuklah ke pintu gunung atau pintu rimba, itu banyak tumbuh-tumbuh pohon-pohon honje. Ya, pohon honje itu pohon yang bunganya merah. Sekarang baik dijual, dulu tuh pohon liar, sekarang mahal tuh pohon honje itu. Jadi kalau nemu pohon itu jangan dipetik itu. Itu termasuk mahal kalau sekarang. Jadi tujuan Kulman itu kita harus nemuin pos penjaga pintu air. Dia yang tahu kan. Nah, itu patokannya pos penjaga pintu air kalau jalur Cisarua itu. Sampailah kita di situ. Sampai di situ kita mulai briefing kecil-kecil lah. Ini saya nanya ke Man, lu serius ini kita mau nyari orang hilang? Iya Den, kita cari. Emang nggak takut nih kalau kita nanti ketemu mayat atau jenazah atau apa ntar di sono orang yang udah nggak ada ya? Emang lu mau ketemu itu, kata dia kan? Ya ini mah kali kalau ketemu gitu gimana? Ininya kan kita belum bisa mengatasinya, ketemu jenazah gitu kan? Kata dia. Nah dia cerita biasanya kalau pelatihan Diksar itu survival di alam terbuka itu terus menangani ketemu orang yang sudah disebutnya botol kosong, itu biasanya bentuknya seperti apa sih? Tergantung katanya, kalau udah lewat seminggu itu perutnya membengkak, biasanya keluar cairan kata dia kan, dan matanya tuh biasanya sudah ditumbuhi belatung kata dia. Wih gila serem amat kayak gituin kan. Ya mudah-mudahannya kita ketemu kata dia gitu si Kulman itu. Ah gila lu Man. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan kita ketemu apa kayak gitu nanti, sambil ketawa lah bercanda gitu kan. Akhirnya kita udah siap. Itu bulan ini tahun 93 itu kalau nggak salah Januari ya, itu masih musim penghujan Bang. Cuma hujannya itu masih rintik-rintik, nggak terlalu gede ya. Masih terus sepanjang jalan itu memang rintik-rintik lah hujannya. Jadi kalau melalui jalur Cisarua itu nanti kita ujungnya menembus ke 2 jalur persimpangan. Apa itu namanya? Namanya Pasir Pangrango dan nanti ke Pasir Datar. Itu nanti kalau Pasir Datar tembusnya ke arah Lido bisa. Lembah Cihelang. Lembah Cihelang itu jalurnya senior kita itu Bapak Herman Lantang. Ada Norman Edwin dulu. Itu salah satu jalur-jalur mereka itu dulunya itu. Disebutnya itu kan lintasan gila atau jalur neraka kalau sekarang. Jadi nanti kita akan menemukan jalur itu. Setelah berjalan, biasalah itu kan kita
break dulu di situ kan, break dulu, buka bipak walaupun kita nggak ada tenda, pakai ponco itu kan diikat-ikat, nah, terlindungi karena bagus sih emang ponconya, ponco militer ya. Biasalah kita mulai nuang air surga itu kan, air surga itu. Kita dulu bukan pendaki ngopi, enggak ngopi, jadi kita kemana-mana itu aja. Bawa itu. Atau air surga itu mereknya Drum kalau nggak salah, botol panjangnya Drum. Iya lagi. Air surga itu kan. Ya seuyup 2 uyup lah, itu masih lumrah ya, menghangatkan kan gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol itu lagi, masalah cerita suruh pencarian tuh SAR tuh bagaimana, saya belajar dari si Kulman itu kan. Tapi saya ini ngomong Kulman ini saya sampai sekarang nggak ketemu itu Bang Umang. Saya sebenarnya sama Kulman itu. Oh, udah lama jadi nggak kita ketemu. udah pisah sama dia, apa dia udah jadi tentara kah sekarang, saya nggak tahu juga lah. Kami kita tinggal di komplek militer dulu kan. Ya mudah-mudahan aja dia dengar nanti kan, bisa sohib lama gitu kan. Sohib lama ketemu lagi nih. Mudah-mudahan bisa kesini itu si Amin, Kulman. amin. Jadi kita happy dulu sejenak di situ, break. Karena waktu itu memang udah agak malam ya. Rencana jam 3 pagi atau jam 4 lah kita harus sudah start lagi kan. Karena kita motong kompas dari jalur Cisarua menuju ke Pasir Pangrango. Kalau laporan dari Taman Nasional itu kan dia menerjunkan orangnya kan dari arah Cihelang. Seingat saya itu dari arah Lembah Cihelang dan menurunkan orang. Kalau kita dari sini itu nggak ada lagi orang di situ. Sampai kurang lebih itu jam 3-an lewat lah kita lanjut lagi. Biar nggak terlalu nanti malah kita ketiduran terlalu lama begadang, malah bablas sampai siang kan. Ini sebenarnya yang saya rindukan di jalur-jalur seperti ini waktu itu. Wah, Kulman mantep juga nih modusnya yang mencari. Kalau bagi saya terserah lah mau ketemu enggak itu orang, yang penting saya udah nemuin. Suatu saat saya lewat sini lagi kan jadi tahu nih, ajak orang ke sini. Wah, mantep juga jalur, emang bagus Bang Umang. Beda jalur rintisan dengan jalur-jalur yang biasa kita normalnya ini ya. Tantangannya pun luar biasa. Itu masih rimbun, semak masih rimbun. Jadi mungkin kalau orang yang nggak pernah melalui situ itu bisa nggak mungkin nggak ketemu jalurnya. Soalnya kalau kita sibak begini ya, itu bener ada jalurnya gitu kelihatan ya. Kalau nggak kita coba, kalau orang tahu ya di sibak itu kelihatan. Tapi kalau orang yang mungkin udah tutup gitu ya. Wah, nggak ada jalan. Sebenarnya ada. Jadi kadang-kadang kita lewat kolong itu kan ada pohon tumbang, kadang-kadang naik ke pohon tumbangnya begitu, nah itu. Buset. Itu jangan kalau ini dulu itu aja 93 ya. Iya. Apalagi 93. masih ini sekali kan. Gokil. Sebenarnya ditakutkan kita itu sebenarnya kalau lewat jalur rintisan itu binatang buas. Itu kan koloni. Di situ kan koloninya macan sebenarnya. Dulu kita kan nggak kenal namanya ada takut ada hantu, ada apa, nggak ada. Jadi takutnya itu koloni binatang buas. Nanti di situ setelah udah mulai agak kelihatan tuh agak pagi, nah mulailah di situ fokus. Jadi ini Kulman ini memang punya menunjukkan bahwa dia tuh nggak sekedar jalan aja ke situ. Jadi bener-bener dia emang ada niat mencari pada saat itu. Saya salutnya tuh. Dia bener niat mencari dengan teriak-teriak, manggil-manggil itulah survivor yang hilang itu kan, panggil kan, teriak-teriak. Sampai kita di sebuah tempat disebutnya sebelum Pasir Pangrango. Jadi ada Igir Pangrango kalau waktu itu namanya. Igir Pangrango. Igir Pangrango itu. Jadi irisan-irisan gunung kalau disebutnya, kalau Igir tuh bahasa sana ngomong Igir Pangrango itu. Sampai di situ ada suatu lembahan. Tiba-tiba si Kulman nyuruh si Didi coba lu turun deh ke bawah itu dah. Ada bekas patahan-patahan. Ya namanya si Didi ini kan rekannya turun coba cek gitu. Terus dia nyusur ada punggungan. Nah, saya juga turun waktu itu ngikutin tuh tek. Nah di situ si Didi itu balik lagi sambil gimana kita kan agak berjarak ya. Lari itu jadi apaan kayak orang ketakutan. Man. Bukan manggil Denny jadi man. Si Kulman kan masih di atasnya tuh. Barengan. Nah, barengan katanya. Iya kenapa? Nah, ayo turun bareng-bareng tuh. Jadi di situ Bang Umang semua melihat gitu ya. Jadi dari ada
patahan pohon gitu ya, patahan pohon agak miring gitu, nggak patah sih, agak miring pohonnya. Ada seorang ini kayak sosok gitu ya, sosok kayak pakai, saya masih ingat bajunya tuh hijau kotak-kotak, lengan panjang, rambutnya pendek. Itu udah lehernya tuh udah miring begini, cuma mau munggungin kan. Ya jadi mungkin si Didi tuh ngeliat punggungnya kaget ya, mungkin dia juga belum pernah kan. Nah, si Kulman tuh turun, pelan-pelan kan kita mengitari dulu kan. Ini survivor yang hilang bukan kan, laki-laki itu kan. Cek, kita lihat. Waktu itu bagusnya sih kita kan bawa two-style jam Polaroid itu ya. Diambil gambarnya dulu, track diambil gambar. Terus kita kan Kulman tuh bawa kompas militer, jadi kita lock koordinatnya. Jadi emang pentingnya kita kalau melakukan navigasi di gunung itu kita harus menguasai namanya kompas. Kebetulan kompas itu kompas militer, jadi kan akurat gitu ya. Jadi dia di lock. Jadi kita ada di lintang berapa, lintang bujur timur, bujur selatannya kita ini di lock sama dia kunci track. Nah, jadi nanti suatu saat, karena kita juga semua takut kan ngelihat jenazah seperti itu. Nah udah di lock, saya ke arah depan, semuanya ngelihat. Itu kan udah agak miring itu ya jenazah itu. Atau jasad itu perut udah melendung ya, udah berair, ini baunya busuk banget. Kalau mukanya udah agak hitam, tapi nggak ini, kalau mata saya lihat sih masih ini, dia masih belum ini, hanya belum parah lah, cuma itunya dari perutnya. Terus tapi kalau dilihat si Kulman itu kan punya data-data dari petugas orang itu kan ya. Ciri-cirinya, tapi kok ini memang nggak ini ya. Baju aja bukan, hijau bukan. Cuma itu kan kita nggak ada alat komunikasi ya, jadi ya udahlah di ini aja. Yang penting tempatnya udah tahu, udah di lock koordinat, naik lagi ke atas. Itu mental saya waktu itu bener-bener drop tuh, sampai gemeter gitu loh. Gimana nih man? Turun lagi apa gimana? Belum Dan, jangan dulu. Saya gue ngeri banget, saya bilang. Enggak, terus kita apain? Enggak, itu bukan tugas kita, bukan. Itu nanti ada petugas lain. Kita cuma info aja nanti buat tempatnya kan ada. Udah tahu kan lokasinya, ingetin aja di sini, udah difoto kan tadi gambarnya udah. Terus sekarang kita kemana? Lanjut lagi kita ke soalnya tujuan survivor hilang ini, yang 3 orang itu rencananya dia tuh dari arah situ gunung menuju lembah Mandalawangi. Jadi tujuan kita ke lembah Mandalawangi sampai ke balik lagi ke situ gunung, rencananya di situ kan. Terus kita berjalan lagi dengan hati yang bener-bener udah dag-dig-dug. Waktu itu saya yang udah nggak ini, mungkin saya sama si Didi itu udah gemeter lah. Baru kali itu ngeliat membusuk begitu, bukan ngeliat ininya. Itu ditemukannya kalau jamnya itu sekitar jam 7:30 pagi, itu masih pagi sekali lah itu. Karena kita kan kalau beda kan kalau jalan mendaki dengan kita kan mencari orang kan pelan, slow. Kira-kira ada menemukan yang tanda-tanda mencurigakan, kita harus berani turun. Bener emang logikanya sih itu, instingnya bagus sih Kulman itu. Terus kita berjalan lagi sampai di suatu persimpangan yang saya sebut ini. Kalau kita dari arah jalur lintasan ilegal Cisarua itu kita pasti menemukan pencabangan 2. Yang satu dari pasir datar, satu pasir Pangrango. Itu disebutnya itu. Saya nggak ngerti arti pasir itu apa ya, padahal gunung tapi disebutnya pasir. Karena kalau pasir datar itu, kalau setahu saya itu desa atau dusun namanya. Okay. Ada namanya pasir Pogor kalau di daerah Cihelang itu kan. Kedua persimpangan itu kalau kita terus lagi tuh kita akan menemukan lembah Cisukabirus. Ada sungai Cisukabirus, itulah di situ tempat banyak orang hilang dari zaman eranya tahun 70-an. Masih zamannya Herman Lantang, si Norman Edwin. Gokil. Nah itulah di situ suka baik yang hilang. Karena pada tahun 89 pun pada saat Surya Ibrahim hilang pun banyak pencarian di situ. Surya Ibrahim tidak ditemukan, malah ditemukan jenazah atau jasad-jasad orang lain yang ditemukan. Itu ada faktanya itu, beritanya. Tahun 89 tuh Om ya? Oke. Nah, itu Surya Ibrahim hilang itu kan tidak ditemukan, justru para petugas SAR itu
Dan relawan itu malah menemukan kerangka-kerangka yang udah 5 tahun, hanya tinggal tulang. Itulah salah satunya di lembah Cisukabirus. Belum lama pun ada kan beritanya di ini tahun berapa yang sepasang kekasih itu yang ketemu di situ kan. Nah, sampailah saya bertiga itu sampai di persimpangan itu. Kita mulai turun, coba kita turun ke lembahan. Nah, kalau lembah Cisuk kita turun. Udah turun, kembali tuh di situ. Agak takut. Saya bilang, "Man, lu duluan dah, si Kulman. Jangan, gue masih gemetar dah, gantian dah." Dia ya senyum-senyum aja. Dia akhirnya duluan. Kayaknya udah agak curiganya. Udah mencium ini Bang Umang, udah wah kecium bangkai lagi dah. Bener-bener pada ngomong-ngomongin ini dalam hati kan tadi sih semalam ngomongin nemuin bangkai, nemuin jasad, beneran ya. Ternyata terbukti gitu kan. Soal bercanda gitu kan di situ ya. Kulman turun duluan tuh. Baru tuh saya masih Didi nyusul. Turun agak kelembahan sedikit, Bang, tercium ya. Wih, ngeri banget ya. Udah kita gemeter tadi, sekarang suruh turun lagi ke lembah Cisukabirus itu ya. Di situ memang gila sih itu. Disebut lintasan gila yang bener ya. Di situ ada lagi jasad satu lagi ditemukan. Yang bikin aneh itu, yang keganjilan yang menurut saya itu, jasad itu sama persis dengan jasad yang pertama. Itu yang saya agak bingung sampai sekarang tuh belum tahu kenapa penyebabnya ya. Sama itu jasadnya. Pakai baju hijau panjang, lengan panjang, kotak-kotak, orangnya rambutnya pendek. Cuma yang ini lebih ngeri. Ya sama perutnya sudah membusung besar dengan keluar cairan, udah mulai membusuk. Nah, yang agak ngeri itu dari matanya udah ditumbuhi belatung waktu itu. Itu agak ngerinya saya di situ. Pelmes, nggak berani saya dekat juga tuh. Ambil lagi di gambarnya, foto ambil lagi ya. Trek kemudian. Tandain potong dahan-dahan supaya nyari. Iya. Lemes sampai lemes saya tuh, kena mental situ betul-betul. Langsung kita buru-buru naik saya duluan tuh. Berurusan si Kulman lah. Gak kuat saya ngeliat ke atas lagi, saya buru-buru ke persimpangan gitu kan. Terus saya bilang, "Man, terus kita kemana lagi, Man? Pulang atau gimana kita turun?" Saya bilang, "Saya udah gila ini mah." Saya bilang, lama-lama gak kuat, saya bilang kalau begini lagi, Man. Belum, dan kita kan mau ke ini, kata dia, sampai titik di mana dia start. Kita mau ke Cihelang, saya bilang. "Iya," kata dia. "Lu kan senang begini." "Ya bener, tapi gue kesenang-kesenang jangan sampai ketemu jenazah begini ya, Bu. Siapa yang kuat?" Bilang. Akhirnya kita jalan sore itu sekitar udah hujan tuh, masih rintik-rintik, itu musim penghujan. Cuma nggak deras, masih gerimis-gerimis terus ya. Semakin namanya disebut lintasan gila dan jalur neraka itu seperti itu, dari jalur-jalurnya yang ekstrim, banyak pencabangan. Jadi banyak orang tersesat itu karena pencabangan di situ ya. Lanjut lagi, kita jalan mau ke arah. Jadi harus melewati jalur yang ke arah pasir datar ke lembah Cihelang. Kira-kira sekitar beberapa, ya ada setengah jam atau 1 jam lah. Di situ mulai ada tuh, saya lihat ada ketemu lah, kita ada titik bertemu. Itu mungkin apa relawan kayak kita juga, kalau nggak pakai baju resmi SAR ya. Nggak baju resmi, jadi ketemulah. Waktu itu sedang ada di sekitar situlah 2 orang ya, saya hello ya. Cuma saya belum ngomong, si Kulman itu belum ngelaporan ke situ, belum. Oke. Jadi orang itu mau arah ke sini, dia ke arah kita ya, jadi dia mungkin ke sana, kita berlawanan arah ya. Pasannya gitu ya. Dia juga tim pencari, cuma kayaknya bukan SAR, kayak relawan juga 2 orang. Saya terus kemudian ketemulah kita sama 4 orang lagi. Itu udah mulai ada banyak orang ya, ada 4. Nah dia bilang sudah ada titik temunya walaupun belum jelas kan. Cuma di dekat sungai Cisukabirus. Tuh kan kata si Kulman,
gua sih udah pilih ke situ Den, katanya kalau orang hilang tuh pasti di sungai daerah pesisir daerah lembahan sungai Cisukabirus. Itu memang tempat paling berbahaya, paling ekstrim, curam. Kebanyakan itu emang disangkanya kalau orang pendaki itu kalau ke situ jalurnya disangkanya jalur turun, sebenarnya itu justru masuk ke lembahan sungai, itu yang bikin banyak orang tersesat katanya di situ. Akhirnya kita ikut sama 4 orang itu ya turun. Saya belum ngomong kemana, diam aja penemuan tadi itu ya. Selang berapa lama akhirnya ditemukan Bang Umam ketiga orang itu, 2 orang wanita sama 1 pria itu ya, dalam kondisi udah lepek bajunya, udah kedinginan, udah menggigil, tapi alhamdulillah masih selamat lah. Jadi dalam keadaan kebingungan dia waktu itu. Dalam keadaan kebingungan, dia juga mungkin udah putus asa ya, mencari jalan keluar nggak ada. Emang kalau orang yang nggak punya navigasi masuk ke situ, walaupun seorang senior juga, dia kan yang ketiga orang itu pun sudah melakukan pendakian gunung sudah beberapa kali. Cuma menurut info kan yang orang yang sudah melalui lembah Cisukabirus itu kemungkinan besar hilang. Kalau masih bagus bisa ditemukan. Kalau enggak, ya kan? Nah iya itu di situ. Gokil. Ketemulah akhirnya di situ ketiga survivor itu. Udah agak lega kan, udah kedinginan, udah tuh dia sempat buka ini kan harus diganti kan, jadi ada tim yang bawa ini mungkin suruh diganti dalemannya, apalagi itu kan wanita, jadi dibikin bipak bonco, suruh diganti lah, menghangat supaya itu dibikin apa. Saya nggak ikut ke situ dah, langsung koordinasi. Si Kulman itu langsung ngomong sama orang di situ bahwa dia menemukan juga katanya 2 orang, dua jasad, kalau ini udah mati. Di mana kata itunya kan? Waktu itu ada 1 orang, mungkin itu SAR-nya kali ya. Kalau yang lainnya kayaknya saya nggak tahu tuh SAR asli atau hanya relawan ya. Akhirnya ngikut dia tuh kan, ngikut saya tuh Kulman, Didi. Nah dia 2 orang. Jadi yang itu ngurus 3 survivor itu kembali turun. Saya nggak tahu lah turunnya dia lewat mana itu ya. Mungkin ke situ gunung lagi atau emang lebih dekat ke situ gunung sih. Kan di situ gunung itu kan daerah wisata, mungkin lebih dekat ke situ. Kalau 2 orang itu akhirnya ngikut kami bertiga itu kembali mau nyari jasad yang tadi ketemu itu kan. Carilah kita mulai itu. Kulman jadi memimpin lah. Saya udah nyerah lah kalau untuk urusan jasad itu agak masih mental kena itu kan waktu itu. Jadi sepanjang jalan itu saya ngomong ke petugas itu, ada Pak, nemuin tadi udah di ini kok, saya juga ngelihat katanya. Kita mulai mencari itu di persimpangan antara Pasir Datar dan Pasir Pangrango. Pasir Arca, namanya Pasir Arca, bukan Pasir Datar. Kalau Pasir Datar tuh di Sukabumi ini Pasir Arca dan Pasir Pangrango namanya, persimpangan jalan. Dan satu lagi lembahnya turun ke lembah Cisukabirus. Sampai di situ akhirnya Kulman turun duluan. Saya nggak ikut turun lagi dah. Diikutin 2 orang itu, si Didi juga nggak. Jadi yang Kulman lama saya tungguin kan nggak kelihatan dia turun, agak jauh kan. Lama kok nggak turun. Terus manggil, kedengeran. Si Kulman tuh manggil kita berdua, aduh bilang turun lagi dan panggil gini. Udah nggak mau sebenarnya. Manggil teriak-teriak, "Woi, turun." Waduh, gua tuh mayat lagi. Akhirnya turun kita tuh. Ternyata turun itu nanya, "Di, tadi waktu ini di sini bukan tempatnya." Jadi dia juga celingak-tinguk. Kalau nggak salah di sini, Man. Terus saya juga nyari juga kan. Iya sih di sini. Cari lagi. Sampai petugas itu, "Ini jangan main-main deh," katanya. "Ini kita tuh udah capek, lapar, kedinginan. Jangan main-main lah," katanya. "Kalau laporan-laporan itu yang pasti," katanya, "yang jelas." "Enggak, Pak. Tadi saya bener, Pak, nemuin di sini." "Coba pastiin lagi," katanya. Akhirnya petugas itu juga diem aja kan, gak mau nyari. Jadi kita tuh 3 orang. Saya bilang ngerjain aja si Kulman nih. Turun nyariin. Gak ketemu. Gak ketemu lagi. Gak ada jejak lagi yang jenazah itu. Wah sampai ngegerendeng lah si petugasnya. Anehnya.
Udah, apa naik aja lah. Dalam hati saya sih syukur nggak ketemu. Nggak ketemu ya, kayak mayat gitu ya. Suruh naikin dah. Mudah-mudahan nggak ketemu dah. Iya. Kembali kita ke atas tuh. Ini ada satu lagi Pak, kata si Kulman, laporan lagi. Apalagi kata itu satu lagi Pak, sebelum Pasir Pangrango Pak, yang ke arah dari Cisarua. Jangan main-main deh, kita ini udah capek. Ini daerah bukan wisata, ini jalur berbahaya. Saya bilang nggak bisa lama-lama kita di sini. Ada Pak katanya. Ya kepaksa namanya, mungkin dia ini kan ikutin lagi tuh 2 orang. Mulailah kita ketemu itu kan agak jauh kan. Ketemu titiknya. Turun lagi. Enggak turun lagi tuh, biarin deh dia berdua. Enggak, itu petugas tuh gak mau turun lagi. Jadi si Didi masuk Kulman turun. Petugas itu udah malas kali ya. Di atas aja dia turun gitu ke lembahan tuh. Saya juga enggak turun. Kulman sama Didi ya. Bener, teriak-teriak lagi. Den. Wah. Turun lagi tuh. Itu nggak mau petugas nggak turun, saya turun lagi kan. Dan tadi lu bener di sini kan tempatnya. Penasaran kan cari juga, nggak ada ya. Iya di sini kan tadi ya. Iya di sini. Coba koordinatnya dibuka lagi deh. Sidat lagi kan Kompas. Lalu tuh saya belum menguasai Kompas, nguasain si Kulman dicek. Kompas tuh muter kan. Bener nggak udah di ini tadi? Iya tadi kok. Jadi porosnya itu muter. Kompas itu. Nggak tahu lah itu karena poros bumi atau gimana ya. Kok muter gini ya kata dia, diem aja. Terus kita laporannya gimana Den ya? Nggak ada mayatnya hilang. Bener-bener hilang kan, cari. Satu-satunya gini Man, kita foto. Bukti terakhir kita itu buat meyakinkan bahwa itu ada. Oke lah sip. Cuma kita ngomong ke atas gimana, masa habis dia bener-bener. Naik lagi ke atas. Kayak orang salah aja ya. Iya. Naik lagi ke atas. Petugasnya itu mungkin udah kesel, udah capek ya. Gimana Dek? Ada? Apa? Nggak ada Pak. Kamu katanya mempermainkan orang aja jauh-jauh. Kita tuh ini bukan jalur biasa ini. Nggak bisa lama-lama kita di sini. Tapi Pak nanti ada bukti Pak, nanti fotonya Pak kalau udah dicuci lah, udah di-updruk. Wah serba salah, saya bingung tuh. Muka itu bukan ini lagi, udah seperti kebingungan lah. Panik mah bingung nih. Ini kok kita gini ya? Apa pengaruh minum drum? Iya juga, pengaruh lagi. Minuman keras? Nggak juga kan, kita minum kan suyup-suyup doang. Sambil ketawa juga kan, gila nih kebanyakan minum kali kita ya. Nggak juga lah, tapi aneh juga ya saya bilangnya. Akhirnya kita tuh misah kan. Oke Pak, ini saya laporan nih. Lain kali jangan begini, kata pokoknya kita diceramahin, di situ dibilangin, dia bisa kita di jalur. Jadi 2 orang itu kembali lagi ke jalur Jelang, saya kembali lagi ke Cisarua dengan tanda tanya lah. 3 orang itu kan turun lagi kita lewat situ. Banyak jalan gitu tuh agak. Tadi lu bener tempatnya. Kita ini nggak mabok kan? Enggak. Kamu cuma minum suwi-suwi, enggak mabok gitu. Pasti ada dia di sini. Pasti ada lah. Kita buktinya foto. Iya. Kali aja koordinat itu salah atau mungkin gimana error, tandanya kita apa. Kita dulu nggak berpikir mistis. Hantu apa dibawa jasadnya, dibawa orang, dibawa binatang buas atau dibawa gondorwo, enggak. Apa salah turun kita ya? Mau gitu aja. Udahlah, turun aja, Man. Gak kuat, gue masih ingat kebayang tuh, masih sampai kita istirahat pun nggak bisa makan. Nggak, jadi cuma minum aja. Ada kan bawa roti itu, roti-roti. Kayak enak gitu ya. Ngelihat kalau ingat itu jadi minum aja kita waktu itu. Ingat itu kebayang tuh kok. Jadi pada tanda tanya lah kita semua berdua itu bertiga, apa kita salah turun, apa bener nggak ya? Ya udah kita buru-buru turun, kita cetak ini klisenya. Akhirnya kita kembali turun tuh dengan 1000 tanda tanya lah. Udah kita diceramahin, diomelin sama petugas. Tapi yang bersyukurnya kan survivor sudah ketemu waktu itu kan dalam keadaan hidup. Walaupun kondisinya emang udah setengah hipo lah mungkin waktu itu dia. Tapi alhamdulillah udah ketemu untuk 3 orang itu kan. Akhirnya sampailah kita di Jakarta tuh. Nah, itu yang bagian cuci itu si Didi. Dicuci kan. Itu waktu itu yang masih isi 18 kalau nggak salah ya. Masih inget. Isi 18. Kan ada isi 18, 24, 36. Dulu isi 18 tapi mungkin sebagian udah kepakai dulu sama si Kulman tuh. Cuci semua tuh, print tuh, ada yang udah jadi kayak
kayak sekolah apa kampus dia tuh ada jadi tuh seret. Kita kan foto-foto terakhir tuh di roll terakhir antara mungkin dari 11 12 sampai itu kan mulai dicari pertama ada yang kebakar, ada yang gambar pohon, yang terakhir yang ada 2 foto tuh yang menurut saya itu menarik gitu kan, 2 klise itu setelah dicetak. Jadi posisinya itu bener pas. Saya ingat ada pohon patahannya, ada pohon tumbang miring begitu ya. Itu hanya itu aja. Sama gundukan semak-semak. Ini kan dulu semua ngumpul gitu kan. Ya ini katanya. Tapi kok nggak ada gambarnya ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan itu. Relawan SAR dadakan. Yang sangat misteri lah sebutnya. Betul, misteri. Siapa gitu kan kedua jasad itu. Bisa aja itu mungkin menurut saya itu tanda bahwa mungkin masih ada beberapa jasad yang ingin disempurnakan. Mungkin yang kalau kita udah sekarang bicara ingin ditemukan, ingin dikuburkan, ingin layak lah, ingin didoakan. Mungkin ngasih tahu bahwa di sini tuh masih ada nih. Gua nih masih ada nih pendaki lawas nih yang hilang di sini gitu. Mungkin itu. Mungkin ya. Oke. Sambil minum dulu Om kopinya nih Om. Nih ada airnya Om. Minum dulu Om kopinya. Bodoh. Oh kan ngopi horor ini. Gokil. Oke nih pengalaman cukup menarik banget nih teman-teman semua di tahun 93 gitu kan. Oke. Om masih ingat gak Om saat itu kronologi 3 pendaki itu? Dari petugas atau mungkin dari informasi-informasi? Jadi kronologi itu ketiga mahasiswa itu yang dari Fakultas Kehutanan itu informasinya dia tuh mau tugas akhir mencari makalah lah disebutnya mungkin TA ya, tugas akhir, karena Fakultas Kehutanan itu kan di situ ya mungkin riset tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna, cuaca, jenis-jenis daun, tumbuh-tumbuhan. Nah dari hasil mungkin interogasi itu ya, ketiga orang itu ketemu katanya sama seseorang, bapak-bapak laki-laki yang separuh baya lah. Ini nih kalau mau nyari yang agak bagus, tumbuh-tumbuhan atau kembang di sebelah sana katanya lebih bagus-bagus, ada bunga-bunga. Emang sih benar, kata dia bunga-bunga cantik-cantik gitu ya kan. Akhirnya dia ngikut tuh semakin turun. Nah setelah udah dapet, udah nemu, diambil gambar, bukan dipetik ya katanya sih, diambil ya, gambar-gambar. Dia nggak bisa balik, udah dapat tempat yang bagus itu ya untuk tugas itu, nggak bisa ketemu jalan lagi. Nah disitulah dia mulai tersesat. Itu sebenarnya infonya sih yang didapat seperti itu. Seperti itu. Berarti selama 3 hari dia bertahan hidup ala kadar itu Om, berarti Om ya? Nggak ala kadarnya sih, dia kan masih bawa sisa logistik masih ya? ada pastilah. Kan nggak lama kan 3 hari itu kan. Iya, berarti tujuannya normalnya sebenarnya sih sehari semalam tuh udah turun lagi ya, lewat tapi ini situ gunung lagi. Emang tujuan dia ke Mandalawangi. Dia pernah emang ke situ katanya lewat jalur situ gunung, itu kan sebenarnya nggak dilarang gitu. Itu nggak boleh. Itu termasuk jalur ilegal itu. Situ gunung itu untuk pendakian ke gunung nggak boleh. Pangrango itu ya. Itu kan jalurnya Herman Lantang. Iya, dulu ya. Oke. Nah, terus kemudian nih Om, alhasil kan mereka itu ketemu di hari ketiga atau ke hari keempat? Hari keempat dong. Hari keempat berarti. Hari keempat hari sore. keempat ternyata dalam kondisi udah kedinginan dan kebingungan tuh ya. Oke. Nah, saat itu Om Denny untuk pencarian sampai akhirnya ketemu sama rombongan tim SAR lain berapa hari Tom total itu Om? Saya kan berangkat sore, sempat bermalam di jalur Pasir Pangrango atau Gir-Gir Pangrango. Nah terus kan paginya kita ketemu, jadi 2 orang anggapnya sehari kan udah ketemu dia tuh. 2 hari lah ya, sama semalam, 2 hari semalam lah ya. Akhirnya Om Denny memutuskan untuk turun kembali. Nah terus yang menarik juga namanya Lembah Ciba apa tadi Om? Lembah Cisukabirus. Nah itu ada sungai juga namanya Sungai Cisukabirus. Dan ternyata tadi udah dikasih tau juga kan kenapa banyak yang di situ Om ya? Iya itu banyak sekali pendaki-pendaki yang tersesat karena emang jalur di situ agak membingungkan, banyak sekali pencabangan.
Jadi dianggapnya turun, tahu-taunya ke lembah. Kelembahan, turun, tahu-taunya ke sungai. Itu banyak banget tuh Om pada era itu ya. Pada era itu. Nah terus kemudian Om, kan kirain saya Om, jujur saya kan belum tahu nih ceritanya nih. Kirain itu pas ketemu pertama kali itu adalah yang baju kotak-kotak, lengan hijau. panjang itu ya. Itu kan, taunya ternyata itu yang menjadi misteri. Iya. Masalahnya udah dipoto dan udah dikasih tanda, bahkan di lock oleh Iya, di-lock Kompas ordinal. gitu kan. Terus kemudian ke situ lagi ternyata bener-bener nggak ada bekasnya, yang Nggak ada. patahan ranting itu Om. Patahan ranting ada. Ada, tapi si korban itu nggak ada. Kita bilang Jenazahnya korban nggak ada. jenazahnya nggak ada. Itu yang jadi saya agak kena mentalnya di situ tuh. Tambah Sempat lagi kena kena. mental, tambah lagi kena. Oh. Oke. Nah, terus Om, terlepas dari itu semua Om, mungkin apa mungkin ya Om? Zaman dulu kan katanya kalau naik gunung itu bawa-bawa yang minuman-minuman itu tuh Om. Kalau kita Gimana dari itu dulu emang menurutnya tuh? Menurut Om Denny nih. kalau dulu ya sah-sah aja sih ya kita bawa-bawa itu ya. Termasuk saya juga emang kita nggak mungkir kita bawa itu. Kalau kita ini walaupun dipindahin ke botolnya biar nggak menghindari petugas kan. Heeh. Emang sebagian orang-orang pada Lawas itu Pasti. ada yang bawa. Masih ada aja gitu. Oke, kan sempat nih Om Denny juga sempat cerita di sini gitu kan. Mungkin di era-era 80-90-an juga Om Denny sering naik gunung juga. Lebih ke jalur resmi apa yang enggak nih? Untuk apanya nih? Untuk naik gunungnya? Kalau pertama sih pertama ya pasti jalur resmi ya. Kita belum tahu. Terus karena kebosanan ya mungkin ya. Itu aja gitu ya. Jadi jalur rintisan atau ilegal itu justru jadi tertarik. Jadi menarik bagi sebagian pendaki. Adrenalin Om ya. Tapi tetap harus punya pengetahuan. Yang tadi si siapa namanya Om? Kulman. Ya teman saya tuh. Iya gitu kan, dia punya basicnya Om Dia ya. punya basic. Itu harus teman-teman punya. semua itu harus punya tuh. Oke. Harus punya. Terakhir ketemu sama si Kulman kapan Om? Saya pisah sama dia ya, dia mungkin entah udah jadi TNI ya sekarang atau gimana infonya. Sempat nanya juga kemarin-kemarin itu ke teman-teman grup, udah nggak tahu di mana lagi. Kita kan dulu masih tahun 90 berapa lah, 5 atau 7 lah mungkin terakhir ketemu sama si Kulman itu. Oke. 97 ya. 97 97 udah tuh saya kembali ke Tangerang kan dulu tugas Tangerang sampai sekarang kan. Jadi ya close kontak. Tuh untuk semoga aja nih Om Kulman nih nonton nih video ini supaya bisa kopdar juga nih Om Denny menceritakan nostalgia masa-masa lalunya nih. Oke. Om, terus sempat aku masih pengen satu lagi nanya nih Om, yang masalah foto terkait jenazah ini Om. Maksudnya fotonya itu beneran kayak foto di lokasi kejadian namun nggak ada kondisi jenazahnya atau gimana? Atau kebakar semua? Kebakar sih enggak, ada sebagian yang kebakar sih. Tapi sebagian itu ada tempatnya sama persis itu banyak. Saya masih ingat tuh pohon yang melintang ya. Patahan ditandain tuh. Ranting masih ingat. Ada tapi ada semak-semak. Jadi mungkin siluet bentuk rambut tapi cepak disebutnya. Ada di situ. Jadi itu yang saya jadi agak sampai sering jadi misteri itu ya. Siapa sih itu gitu loh. Tapi setelah kejadian 93 sempat naik gunung Pangrango gede lagi tuh Om? Atau mungkin setelah turun itu menanyakan ke petugas bahwa ada gak sih pendakian dengan ciri-ciri kayak gini hilang di situ gitu? Ya kalau masa itu ya udah pasti di situ Bang Umang di lembah jalur ilegal itu ya. Kita bicara jalur ilegal nih sekarang nih. Dari pasir datar, terus pasir arca, pasir Pangrango, itu disebutnya kan lintasan gila. Kenapa lintasan gila itu Om? Itu pernah dicoba atau dijelajahi sama almarhum Herman Lantang. Kenapa kita pakai jalur ilegal sekarang-karang ini orang-orang setelah dia ya jangan salahkan. Ini doh, kenapa dulu pendiri-pendiri buka jalur Cihelang? Udah tahu tuh berbahaya. Sampai Bundan Willy tahun 70 kan, sampai dia pun jadi korban ya, jatuh di air terjun itu kan, tahun 70 itu Bundan Willy itu kan. Itu kan lintasan gila. Jadi saya tuh terinspirasi sama Herman Lantang, kemudian Norman Edwin. Satu lagi si Sohokgi. Itu kan jalur-jalur dia. Jadi kita wajar loh ikutin dia, jangan salahkan pendaki-pendaki ilegal dong.
kenapa dulu Herman Lantang aja yang di ini kan sama si sama Edwin. Dia kan ditanya tanggung jawabnya. Jadi saya kan ngikutin jalur dia. Jadi saya kan umur segini gitu, untuk pendaki senior nih begini, lewat sini. Cobalah situ. Jadi kita ngikut kan, lewat pasir datar, saya udah. Kemudian lewat jalur safari. Taman safari itu kan yang menelan berapa anak mahasiswa Mapala ini kan. Tahun 2014 itu yang si Edwin yang masih ingat itu kan jalur Gunung Mas ya, jalur Gunung Mas itu kan dilarang. Iya. Wah, oke. Nah, seumur-umur ya Om Denny sempat ikut ngesar dan menemukan jasad korban tuh udah dalam kondisi nggak bernyawa gak Om? Selama dari tahun 90-an sampai... Enggak, kalau SAR bener saya karena itu ngeliat di situ saya udah nggak mau lagi. Walaupun itu sebenarnya mayat Mr. X lah, tapi iya, itu aja yang nggak betulan aja begitu, apalagi yang betulan nggak mau. Makanya tadi Om Denny sempat bilang kena mental pas nyari yang di tempat kedua Om Denny nggak sempet turun. Nggak mau. Gue di sini aja deh gitu. Oke. Terlepas dari itu semua Om, cerita dari pengalaman Om Denny yang sungguh luar biasa nih. Ada keinginan untuk naik gunung lagi nih enggak Om? Kalau naik masih. Kemarin kan saya 2000. Masih kemarin lewat Cumelati kan. Salah Om. Berdua ya Gunung Salak lewat Cumelati. Ini tektok apa ngecamp nih? Tektok. Tektok. Gokil. Masih. Berarti bisa dibilang Om Denny mulai naik gunung tuh tahun 80-an? Ya waktu itu 88. 88. Wah. Masih saya kemarin ke Cumelati ada bukti-bukti foto ada gitu. Wih. Itu kenapa memutuskan untuk masih naik gunung Om? Gimana ya, udah kayaknya kalau nggak itu kita kayak ada adrenalin kayaknya. Sugesti itu gitu kan ya. Kalau gini ya, gimana Om? Ini sih mungkin mau diturut mau nggak ya? Iya. Kalau menurut saya itu saya ada hubungan karir dengan gunung. Ini terserah mau percaya atau enggak ya. Saya sempat anjlok bisnis waktu itu ya. Semenjak saya nggak naik gunung ya. Pas ketika kalau saya naik gunung, itu mungkin tergantung niatnya. Saya mau niat gunung, bukan kita untuk meminta gitu ya. Bukan. Emang ternyata betul setelah saya turun gunung kita dapat job, kita dapat rezeki. Nah itu jadi saya harus tetap. Saya akan mati kalau nggak mendaki gunung, istilahnya begitu. Malah jadi tua kalau kita nggak mendaki gunung, walaupun sekarang udah tua, malah kan semakin tua kalau kita nggak mendaki gunung. Bukan gitu. Saya ngomong bukan. Oke Om, dari tahun 88 nih Om sampai akhirnya 2024 sekarang nih Om, gunung mana yang paling menurut Om Denny berkesan nih? Pasti punya berkesan dan gila bener ya Gunung Gede Pangrango lah yang punya itu tadinya kerasa banget sampai kita kan beberapa teman kita udah nggak ada ya di situ lah Gede Pangrango. Ya, Gede Pangrango ya. Oke nih. Oke, udah kejawab semua dan mungkin juga sempat ditanyakan saat di video pertama juga sempat masalah background daripada Om Denny sampai akhirnya tadi saya ngulang lagi pertanyaan bahwasannya kenapa masih terus naik gunung dan sebagainya. Oke Om. Sebelum ditutup nih Om videonya nih Om Denny punya pesan gak nih Om ke teman-teman semua terutama untuk para pendaki gitulah Om supaya lebih berhati-hati lagi gitu Om. Ya kalau sekarang sih mendaki sekarang udah nyaman ya kalau menurut saya ya. Kita udah ada jalur-jalur resmi, udah banyak orang lah. Udah banyak orang kemana-mana aman, mau ke Sumbing, mau ke Selamat. Nggak kayak dulu, jadi lebih rileks untuk menikmati perjalanan. Walaupun masih ada yang suka-suka lewat jalur legal, itu hak mereka aja sih. Masih untung-untungan ya ditangkap petugas ya resikonya di blacklist gitu kan. Silakan aja sih, saya nggak ngelarang. Malah, woi pahit kalau mantap loh kalau jalur ilegal, kontak saya dan nantilah gitu. Kita gitu kan, nggak apa-apa. Iya. Hak orang mau lewat jalur ilegal nggak ada yang ngelarang kok. Iya. Gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman semua, kesimpulannya adalah kalau dulu kan masih minim informasi Om ya. Terus namanya jalur juga masih tadi sempat diceritakan sama Om Denny kalau nggak disibak tuh nggak kelihatan tuh gitu kan. Nah kalau bedanya kan zaman sekarang udah jelas, informasi gampang, mau naik gunung weekday pun ada temennya gitu kan. Itu aksesnya juga lebih mudah dan sebagainya. Untuk teman-teman naik gunung
ya udah naik gunung aja gitu kan sewajarnya dan sebagaimana mestinya. Silahkan menikmati keindahan gunung untuk jalan-jalan ya Indonesia aja Om ya, jangan di luar negeri Om ya. Indonesia tuh kaya dengan keindahan gitu teman-teman semua. Oke, dan sebelum tutup nih teman-teman semua silahkan mampirin juga nih ke YouTube-nya Om Denny nih. Yaitu apa itu Om? Biar teman-teman tahu juga mampir ke YouTube Om Denny nih. Jayagiri Aventurir. Jayagiri Adventurir. Itu tentang cerita apa itu Om? YouTube itu Om? Ya cerita-cerita tentang perjalanan aja sih. Perjalanan dari Om Denny atau rekan dari Om Denny nih? Ada dari saya, ada cerita-cerita juga, ada pendakian juga. Wih, itu tuh. Tapi saya nggak berbisnis di YouTube, cuma supaya nggak hilang aja datanya itu. Oh iya, memori itu nggak hilang Om. Memori nggak hilang aja Kenangan memorinya. itu ya daripada disimpan di HP, mendingan simpan di YouTube dan bisa disebarluaskan teman-teman semua yang mungkin membutuhkan informasi gitu Om ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Om Denny udah membagikan pengalamannya ke sini nih. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Denny ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Gede ataupun ke Gunung Pangrango, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Om, Waalaikumsalam. terima kasih banyak. Wih, alhamdulillah. Bungkus.